14 14 20 1191. Di sini saya ingin tugas yaitu perawatan gawat darurat tentang manajemen gawat daruratan pada neonatus. Yang pertama, bayi baru lahir yaitu mempunyai masalah berat yaitu meninggal atau cacat. Perlu penanganan cepat setiap tahun. 4 juta meninggal pada bulan pertama, 2/3 meninggal pada minggu pertama. Kedua, bayi risiko tinggi, bayi dengan kegawatan neonata yang mempunyai risiko kematian atau bila bertahan hidup dan mengalami gejala sisa yaitu BBL, diare, shock, kelainan metabolik. Bagi ini perlu perawatan untuk life saving. Tanda bahaya atau ada terbagi beberapa yaitu afiksia, gawat nafas, kejang, hipotermia berat, hipoglikemia, hidrasi berat, shock. Yang berikut apnea primer. Yang pertama, ketika janin atau bayi kekurangan oksigen terjadi periode awal usaha bernapas cepat, henti nafas, apnea primer terbagi menjadi dua yaitu frekuensi jantung menurun, tekanan darah tetap. Reaksi terhadap rangsing taktil yaitu resultasi neonatus yaitu 10% bayi baru lahir dan 1% bayi yang melakukan resultasi lebih lanjut. Gawat nafas atau distress respirasi pada neonatus ada 4 gejala utama yaitu takipnea, sentral, rekraksi, grunting. Yang berikut manajemen umum terbagi menjadi 11 yaitu jaga kehangatan bayi, pengisapan lendir secara rutin tidak diperlukan, pemenuhi kebutuhan energi dengan memberi infusi Lumaten, tangan sianso sentral dengan memberi oksigen melalui kateter nasal dan Heax box. Yang berikut catat dan observasi ketat setiap jam dan perhatian apabila ada pemburukan dari sebagai berikut. Terus lanjut lakukan pemeriksaan radiologis dada bila memungkinkan, pemeriksaan analisis gas darah, konsultasi rujukan ke level 2 atau 3 rumah sakit rujukan terdekat. Jaga bayi, tetap pemerahan dengan Heax box pada PPAP melalui nafas prong. Bila bayi yang serang ampuh, pemberian manajemen khusus yaitu pemberian antibiotik untuk kasus curiga sepsis neonatal atau pneumonia neonatal, pemberian surfaktan untuk RDS atau penyakit membran hyalin, dekompresi dengan tekanan, tusukan jarum pada pneumotrax pada bayi baru lahir dengan ketuban bercampur mekonium. Bantuan nafas yaitu apabila O2 dengan Heax box tidak berhasil harus segera berikan bantuan nafas. Yang berikut apnomia, keadaan bayi tidak bernapas atau laju pernapasan kurang dari 20 kali per menit. Terdapat pada bayi asfiksia atau bayi dengan gangguan nafas berat. Bahaya atau hipoksia terutama hipoksia otak. Faktor risiko apnea neonatal yaitu hipotermia, hipoglikemia, anemia, hipovolemia, aspirasi, distensi, penyakit jantung, penyakit paru, gastrointestinal, reflux, obstruksi jalan nafas, infeksi pneumitis, gangguan neurologis. Manajemen apnea, langkah-langkah awal yaitu resusitasi, kemudian dinilai langkah resusitasi, perawatan pasca resusitasi. Selanjutnya kejang merupakan tanda bahaya dapat mengancam kehidupan karena hipoksi otak, kerusakan sel otak yang irreversibel dapat merupakan tanda dari satu atau lebih masalah pada
neonatus. Kadang gejala tidak dikenali orang tua atau petugas kesehatan atau kejang suple. Etiologi hipoksik iskemik encephalopathy yaitu atau asfiksida neonatorum, pendarahan intrakarial. Dan berikut infeksi SSP, gangguan metabolik, kelainan kongenital SSP, porencephaly, encephalopati, maternal menhadone. Gejala klinis yaitu samar, tonik, klonik atau vokal dan multivokal. Yang berikut mioklonik atau vokal multivokal general. Diagnosis yaitu anamnesis, yaitu riwayat penyakit keluarga, penyakit ibu dengan obat yang dipakai selama kehamilan, problem persalinan atau anfiksia, trauma, infeksi persalinan. Kedua, berikut pemeriksaan fisik yaitu bentuk kejang intractable, hipotomi. Berikut pemeriksaan laboratorium yaitu darah rutin, gula darah, elektronik, analisis gas darah, fungsi lumpur dan lain-lain. Pemeriksaan radiologi, USG dan CT scan kepala. Berikut pemeriksaan EEG, manajemen kejang, pertahanan hemostasis sistematik atau pertahanan jalan nafas, usaha nafas atau sirkulasi. Berikut terapi etiologi spesifik, ada dua yaitu terapi anti kejang. Berikut hipoglikemia, yaitu hipoglikemia adalah keadaan hasil pengukuran darah glukosa darah lebih kecil 45 G per dl sama dengan 2,6 mol. Setiap stres akan mengurangi cadangan glukosa yang ada. Faktor risiko atau predisposisi. Ibu menderita DM atau diabetes mellitus sebelum dan selama kehamilan, terutama DM yang tidak terkontrol. Gambaran klinis yaitu tremor, lemak, kejang, apnea atau nafas lembut atau tangisan, melengking atau lemah mengikuti, merintih, hipotoni atau masalah muat. Terapi yang pertama glukosa darah lebih kecil dari 25 mgdl dengan 1,1 mol atau terdapat tanda klinis hipoglikemia. Berikut glukosa darah. Berikut hipotermia, itu terjadi hipotermia karena penurunan produksi nafas, hipotermia sedang, hipotermia berat, dan hipertermia. Yang berikut hidrasi berat, yaitu bayi berak cair lebih sering dari biasanya. Manajemen hidrasi berat, jika kondisi bayi tidak membaik atau menunjukkan tanda-tanda denyut nadi, lemak, ulangi pemberian cairan 30 ml per kilogram berat badan dalam 1 jam, kemudian dilanjutkan dengan 70 ml per kilogram berat badan diberikan dalam 5 jam. Shock atau renjatan, yaitu adalah keadaan diskusi sistem sirkulasi yang mendadak pada patofisiologi yang kompleks yang mengakibatkan penyimpanan oksigen dan nutrisi yang tidak adekuat untuk memenuhi kebutuhan jaringan untuk mengeluarkan sisa-sisa metabolisme. Etiologi shock ada beberapa, yaitu hipovolemik, kardiogenik, septik karena pengaruh obat, neurogenik, endokrinologi. Manajemen shock yaitu terapi, tujuan terapi yaitu ada 4: meningkatkan dan stabilisasi tekanan darah, meningkatkan perfusi jaringan, memanfaatkan diuresis. Yang terakhir, koreksi asidosis metabolik.
Pelaksanaan awal yaitu penggantian volume 10-20 ml per kilogram. Yang berikut pelaksanaan spesifik yaitu shock hipovolemik, shock septik, shock kardiogenetik. Kesimpulan, bayi baru lahir memiliki resiko untuk mengalami kegawat daruratan. Bayi dengan kondisi gawat daruratan memerlukan penanganan cepat untuk mencegah kematian dan kecacatan. Demikian penjelasan tentang manajemen kegawat daruratan pada neonatus. Terima kasih.